Kalau kita berbicara terkait Iya, dengan iya tadi dong, ya iya dong. kerjasama antara Singapore Airlines dan Hmm. juga Emirates dan Garuda Indonesia. Nah ini kira-kira sebetulnya keuntungan yang bisa diperoleh oleh Garuda Indonesia seperti apa sih Pak? Ya, jadi ini pertama lebih untungnya sebenarnya adalah buat para pelanggan Garuda yang menuju satu tempat biasanya maunya dengan Garuda, tetapi ujung tempat yang dituju, ujung akhirnya itu tidak dilayani oleh Garuda. Oleh sebab itu kerjasama ini kita lakukan dengan harapan bahwa kemudian perjalanan para penumpang tersebut seamless lah ya, lancar. Karena apa? Karena di penerbangan Emirates tersebut ada kode Garudanya. Gitu. Jadi ini lebih kaitannya dengan penumpang. Yang kedua, kita juga ingin meningkatkan kerjasama dan dalam finalisasi diskusi adalah penggunaan frequent flyers. Gitu ya. Jadi pengguna frequent flyer atau pemilik frequent flyer Garuda itu bisa memesan dan menggunakan penerbangan dengan kerjasama kita ini dan memanfaatkan frequent flyers-nya. Demikian juga sebaliknya. Dan dengan Oke. ini kita berharap di Garuda sendiri ada peningkatan jumlah penumpang khususnya untuk inbound dari luar negeri. Oke, dan tentunya kerjasama ini juga akan membuat Garuda Indonesia semakin menarik tentunya ya Pak ya, karena tadi destinasinya juga semakin banyak. Nah kalau kita berbicara terkait dengan strategi dari Betul. Garuda Indonesia, kita ketahui sudah memasuki akhir tahun 2021, sebentar lagi juga tahun depan dengan beragam sentimen yang ada. Tadi ada varian virus Omikron, tapi di satu sisi perekonomian juga sudah mulai membaik. Nah ini kira-kira seperti apa sih Pak strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk di tahun depan dan kemudian juga harapan untuk kinerja di tahun 2021 ini dan jika dibandingkan dengan tahun depan seperti apa Pak? Ya, jadi begini, kita tentu akan memulai 2022 ini dengan optimisme yang sangat tinggi menyingkapi peningkatan pertumbuhan pengguna jasa penerbangan selama beberapa bulan terakhir ini. Namun demikian kami sangat-sangat ingin mengajak juga para penumpang, calon penumpang untuk memperhatikan mengenai protokol kesehatan sebaik-baiknya supaya kejadian tahun lalu tidak terjadi lagi di akhir tahun ini maupun di awal tahun depan. Kejadian tahun lalu adalah kita menyaksikan peningkatan jumlah penumpang yang sangat signifikan di bulan Desember. Namun demikian merebaknya varian Delta akhirnya membuat kita semuanya mengalami tekanan terhadap jumlah penumpang sehingga kita baru di bulan Oktober bisa istilahnya recover kembali ke kondisi sebelum bulan Desember 2020. Oleh sebab itu kami menyarankan untuk protokol kesehatan ini dijaga dengan sangat sebaik-baiknya, diikuti dengan sangat disiplin. Buat teman-teman yang ingin berlibur, selamat berlibur, tapi mohon tetap menjaga karena pandemi is not over, dan hanya dengan kerjasama kita semua kondisi tahun depan yang seperti kita harapkan bisa kejadian dan kami tentu saja sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi peningkatan jumlah penumpang di akhir tahun ini maupun tahun depan termasuk tapi di dalamnya adalah penanganan mengenai masalah umroh. Tentu kita berharap akan terjadi relaksasi dalam waktu yang tidak lama lagi. Mudah-mudahan karantina bisa diturunkan sehingga memungkinkan inbound penumpang ke Indonesia untuk peningkatan pariwisata di Indonesia ini bisa kita eksekusi sesegera mungkin. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.